ya. Oke, terus apa lagi nih? Oh, kebetulan dapat mata kuliah IoT. Pasti anak IT nih ya. Peluang karir dan bisnis di bidang IoT. Wah, sebenarnya ini malam ini karir ya, tapi nanti kalau bisnis juga bisa dibahas, boleh kali ya Mas ya? Ada yang jiwa-jiwanya jiwa-jiwa usaha nih ya Mas. Luar biasa nih, Luar menarik banget biasa. nih. Ada akses ke permodalan nih. Sepertinya Mas. ada. Oke, keren juga nih. Ada yang pengen cari tahu penerapan IoT dalam supply chain management. Wah, ini udah ini ya, udah aplikatif ya, ini keren nih pertanyaannya nih. Terus pengen tahu skill IoT di bidang elektronika. Oke, mungkin segitu ya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua tentang webinar kita pada malam hari ini. Nanti detailnya seperti apa kita akan cari tahu di sesinya Mas pertama. Oke, saya lanjutin ya. Oke. Oke, pada malam hari ini kita punya beberapa susunan agenda acara ya. Jadi tadi kita udah buka bersama acaranya. Terus saya pengen sharing nih nanti habis ini tentang expert itu apa. Terus nanti setelah saya mungkin sekedar introduction expert itu apa, kita akan mulai dengerin materi dari Mas Pratama nih. Terus nanti di akhir dari materinya Mas Pratama, terus baru kita akan mulai sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Oke, pertama-tama izinkan saya dulu ya Mas Pratama dan rekan-rekan sekalian untuk memperkenalkan expert.id. Nah, expert.id ini adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi bisa individual, bisa juga secara bersama-sama di perusahaan ya, untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and scholarship. Nah, ini untuk contoh-contoh event yang pernah kita laksanakan, bootcamp ya, ada di bawah ini ya. Nah, terus teman-teman bisa juga nih cari tahu tentang expert.id di mana aja, bisa cari tahu di IG kita, bisa cari tahu di LinkedIn, maupun di kita juga punya ini ya, ini TikTok kayaknya ya, ya TikTok kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa yang punya TikTok ya mungkin senang TikTokan gitu ya, anak TikTok itu boleh juga follow. Oke, ini untuk Instagram kita jangan lupa follow ya karena di sini banyak banget info-info terbaru dan promo-promo kalau nanti misalnya setelah ikut acara ini teman-teman pengen dapetin promo paling menarik dari expert.id. Jadi jangan lupa langsung follow, ikutin. Oke, nah sampai bulan Mei 2023 udah banyak banget ya peserta yang sudah ikut dan menyelesaikan perjalanannya bareng expert, sudah 2.400 lebih sekian kayak gitu dari berbagai macam jenis bootcamp. Nah, dan antara semua bootcamp yang udah kita bikin itu paling banyak itu ada di bootcamp Excel, yang kedua di bootcamp Flutter, dan yang ketiga di bootcamp IoT. Terus sebagian besar persebarannya ada di mana aja sih? Ada di Jawa Barat, ada di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten seperti itu. Nah, sekedar recap, sampai bulan Mei 2023 ini, kita sudah running 68 webinar lebih, mungkin kita ini terus berlanjut ya, terus sudah running 60 bootcamp lebih juga, seperti itu, dengan berbagai macam judul bootcamp. Nah, judul-judulnya itu variatif, dari mulai tadi, Microsoft Excel untuk data analysis, programming, Flutter itu untuk mobile development, ada Golang untuk backend, terus ada IoT, ada security, terus ada product management, social media, digital marketing, leadership, dan lain-lain. Nah, selain untuk bootcamp individual, kita juga running untuk perusahaan. Buat rekan-rekan mungkin yang sekarang jadi employee di sebuah perusahaan yang nantinya butuh training untuk satu tim, satu departemen, atau satu perusahaan, kita juga bisa menyediakan solusi tersebut. Nah, sudah pernah ada Peruri yang pernah running pelatihan IoT sama kita juga untuk 125 peserta. Terus kita juga pernah bikin yang namanya tuh kelas industri ya, bukan untuk perusahaan tapi untuk SMK. Nah, terus juga kita pernah bikin untuk PLN. Terus next event nih buat teman-teman yang masih pengen kepo tentang IoT, kita juga ada webinar gratis lainnya untuk ngulik informasi tentang IoT, tapi di bidang kelas industri. Kita nanti ada di minggu depan bareng sama Mas Sony.
itu adalah menggali peran IoT untuk keterampilan teknis siswa SMK. Jadi ini untuk siswa SMK, untuk guru-guru mungkin boleh gabung ya. Dan ada juga misalnya yang rekan-rekan sekalian yang tadi nih misalnya pengen tahu penerapan IoT untuk bisnis ataupun untuk corporate, bisa juga nanti gabung di kelas IoT for Industry kita untuk mencari tahu pengaplikasian di bidang industri itu skupnya dari mana sampai mana aja begitu. Nanti ini juga akan kita share mungkin ya di grupnya nanti. Nah, supaya nanti teman-teman juga punya kenang-kenangan ya dari event ini, jangan lupa follow kita di @expert.id di Instagram, terus juga boleh follow Mas Pratama ya di kazetora_np. Terus jangan lupa ya, jangan lupa untuk bikin story Instagram malam hari ini tentang acara kita bersama, terus di tag ke expert.id sama di tag ke Mas Pratama di kazetora_np. Terus nanti yang menarik kita apa ini Mas? Kita reshare aja ya. Kita Boleh, reshare. Mas. Oke. Sama yang linkin juga ya. Nanti buat rekan-rekan yang belajar IoT malam hari ini untuk bikin postingan tentang event kita malam hari ini. Terus nanti di tag ke expert dan di tag ke link ini Mas Pratama Putra. Misalnya nanti rekan-rekan pengen berjejaring bareng ke Mas Pratama Putra. Mungkin informasi dari saya sekian. Mari kita bersama-sama dengarkan untuk materi dari Mas Pratama supaya kita semakin mantap pemahamannya tentang bagaimana caranya jadi IoT developer bersama dengan Mas Pratama Putra, Technical Lead dari Tiket.com. Silakan waktunya kepada Mas Pratama Putra. Oke, makasih banyak Mas Yadi dan Expert ID Team ya sudah sudah mengundang saya gitu ya untuk berbagi gitu. Jadi pada malam hari ini saya juga mau ucapkan terima kasih nih buat rekan-rekan yang semuanya yang sudah hadir ya. Luar biasa saya lihat ada 150-an ada kali ya mungkin ya orangnya ya. Udah lebih kali ya. 160 ya. Wah, luar biasa banget nih. Ini jujur aja pertama kalinya saya ngisi webinar dengan peserta sebanyak ini. Saya mau mengajukan 2 jempol nih untuk Expert ID ya berhasil mengumpulkan orang sebanyak ini gitu ya, luar biasa ya berarti ya. Emang nggak kaleng-kaleng nih kayaknya nih gitu. Oke, langsung aja ya. Ini saya akan ya tadi kan temanya sebenarnya Introduction to IoT Developer Career ya. Cuman saya mau ngasih judul yang agak provokatif nih di awal nih, bahwa IoT itu bukan masa depan gitu ya, IoT is the future gitu. Nah, kenapa begitu? Mari kita lihat ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok ini sih. Oh ya, nih. Jadi perkenalan sedikit tentang saya ya, biar kata Mas Yadi kan tak kenal maka kenalan gitu kan ya tadi ya. Jadi nama saya Pratama Putra. Jadi saya edukasi saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di University of Tokyo di Jepang ya. Research saya dulu tentang sampai S2 alhamdulillah tentang computer network. Lebih tepatnya tentang peer-to-peer network. Jadi saya memang basicnya computer science gitu ya. Kemudian untuk pengalaman kerja, jadi untuk pekerjaan saat ini saya posisinya di technical lead tadi ya, technical lead di tiket.com. Jadi di tiket.com saya technical lead itu sebenarnya mungkin semacam sebenarnya selevel manager itu saya membawahi satu tim gitu ya. Dan saya spesialisasinya tim saya ini untuk development aplikasi untuk transportasi ya, untuk transportasi darat, transportasi non penerbangan ya, non flight gitu ya. Kita nyebutnya di sini NFT gitu ya, non flight transportation gitu ya, biar keren. Nah jadi ya misalnya kereta api gitu ya. Kalau teman-teman misalnya pernah buka aplikasi tiket.com, ada ada yang fitur untuk beli tiket kereta, ada juga sewa mobil gitu ya. Kemudian yang baru nanti yang baru rilis beberapa bulan yang lalu itu ada bus gitu. Itu semua dari tim saya gitu ya. Nah, lalu kenapa saya jadi pembicara di webinar tentang IoT gitu. Jadi kebetulan saya juga sebelum saya kerja di Tiket, saya pernah kerja di salah satu startup juga di Jogja. Kebetulan ini sister company ini sama perusahaan induknya Expert ya, yaitu Widya Edu ya, yaitu MSMB gitu. Dan saya jadi CTO di sana selama kurang lebih 2 tahunan gitu ya.
Di sana nah MSMB sendiri adalah startup pertanian ya, yang bergerak di bidang teknologi pertanian, di mana IoT merupakan salah satu core ya dari teknologinya waktu itu gitu ya. Dan saya jadi CTO-nya. Jadi saya alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa berbagi sedikit tentang apa pengalaman saya juga. Saya juga sebelum waktu di Jepang saya pernah banyak involve di project IoT gitu ya. Nah, tapi belakangan ini saya dari IoT pindah ke lebih fokus ke software engineering gitu ya. Dan ternyata memang passion saya juga memang software gitu. Walaupun waktu di IoT saya juga lebih banyak develop software gitu ya, software yang pakai IoT gitu ya. Jadi ya kurang lebih mudah-mudahan masih bisa nyambung gitu ya. Saya apa namanya? Kemudian hobi saya itu memasak gitu ya. Saya juga suka makan dan saya juga suka fitness gitu ya. Jadi buat teman-teman yang senang fitness juga mungkin nanti bisa kita connect buat ngobrol-ngobrol gitu ya, cerita-cerita. Oke, kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Nah, jadi saya sebelum mulai tentang berkarir, kan mungkin banyak ya teman-teman yang tadi ada juga yang nanya gitu, apa sih IoT gitu ya. Nah, ini saya mau membahas histori ya, atau sejarahnya lah gitu. Kenapa ada IoT gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman yang tahu nih ya, ini namanya Profesor Frink, ini salah satu karakter di serial yang terkenal banget ya, The Simpsons gitu ya. Bagi yang belum tahu, mungkin bisa dilihat, itu lucu gitu ya. Jadi, ceritanya orang ini di serial itu, di salah satu episode itu pernah ngomong gitu ya. It's my belief that within 100 years, computer will be 10 times as powerful, 1,000 times as large, and so expensive as to be only afforded by three richest king of Europe gitu. Nah, apa namanya? Kata si Profesor Frank ini, dalam 100 tahun lagi nih komputer ini akan makin powerful ya, makin kencang, tapi dia akan semakin besar gitu ya. Zaman dulu mainframe itu ukurannya udah sebesar setengah ruangan gitu ya misalnya ya. Sekarang dan dia apa namanya dan ini katanya akan lebih besar lagi gitu, dan harganya akan sangat mahal, sampai-sampai yang bisa beli itu cuma raja-raja Eropa yang kaya gitu ya. Tapi kenyataannya nggak begitu ya, ternyata ukuran komputer itu semakin ke sini itu semakin kecil ya, ukuran chip ya. Chip itu adalah core-nya dari komputer gitu ya. Bisa dibilang computational unit gitu ya. Ini ukurannya dalam nanometer gitu ya. Semakin lama semakin kecil gitu ya, dari 180 sekian seratusan atau nanometer, sekarang sudah di 2015 saja sudah 16 gitu ya. 16 nanometer ini coba teman-teman bandingkan ya. Ukurannya 180 nanometer, dia punya 2,6 juta transistor. Akan tetapi begitu ukurannya 16 nanometer ya, kurang lebih 10% ya nggak nyampe 10% dari yang paling besar ini, tahun 2002, itu jumlah transistornya adalah 19 juta gitu, alias bisa sampai 10 kali lipatnya. Jadi ukurannya semakin kecil, kemampuannya semakin besar gitu ya. Kan jumlah transistor itu akan menentukan kemampuan komputasi dari komputer gitu kan, dari suatu chipset gitu ya, atau CPU gitu. Nah, di sini juga kita lihat ya, zaman dulu komputer itu memang besar gitu ya. Ini satu komputer ini dia apa namanya? Ya ini menggambarkan volume sama tahun gitu ya. Volume komputer itu sekitar 10⁻12 atau berapa tuh, 1 miliar ya, 1 miliar kubik gitu ya. Kemudian semakin lama milimeter kubik gitu ya. Semakin lama ukurannya, sekarang yang teman-teman nih sudah mengalami yang namanya smartphone gitu ya. Kemudian komputer itu sudah segenggaman tangan gitu ya. Itu udah dan bahkan ada lagi yang lebih kecil gitu ya, apa namanya, komputer yang nempel di badan kita, misalnya seperti jam tangan gitu ya, smartwatch, ataupun sensor-sensor gitu ya, misalnya yang ada di tubuh kita atau di benda-benda sekitar kita gitu ya. Nah, kalau kita tanya nih ke ChatGPT gitu ya, mungkin ternyata benar ya, dari ChatGPT itu bisa memberikan jawaban yang kurang lebih precise dengan hasil riset gitu ya, di mana di sekitar tahun 2018 itu sudah ada 22 miliar apa namanya 22 miliar alat atau device yang terkoneksi dengan internet gitu ya. Di tahun 2025 kira-kira akan menjadi 75 miliar gitu ya. Nah, ini juga kurang lebih ada ilustrasi di sini gitu ya. Zaman dulu tuh populasi manusia ada
sekitar zaman dulu ya ada 6,3 miliar manusia di bumi gitu ya, di dunia ini. Koneksi device interkoneksi itu sekitar 500 juta. Sampai semakin ke sini semakin banyak pertumbuhan. Coba lihat ya, pertumbuhan manusia itu selama sekitar 20 tahun itu cuma sekitar 1 miliar ya, atau sekitar 15-20% lah paling banyak gitu ya dari jumlah sekitar di tahun 2003. Sementara pertumbuhan device itu bisa nyampe dari 500 juta sampai 50 miliar gitu. Itu bisa sampai ribuan kali gitu ya, bahkan dalam waktu 2 dekade saja gitu ya misalnya. Nah, ini bisa dibayangkan ya, nanti rata-rata di tahun ini tahun 2020 ini udah lewat ya. Jadi rata-rata di tahun 2020 itu kira-kira satu orang itu punya 7 device minimal gitu ya, yang terkoneksi dengan dirinya gitu ya. Jadi ini dibagi aja nih 50 miliar dibagi 7,6 miliar gitu kan. Nah, kalau sekarang tentunya akan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi semakin ke sini komputer semakin kecil, kemampuan computingnya semakin besar, kemudian jumlahnya juga semakin banyak gitu loh. Nah, jadi sebenarnya IoT itu adalah apa ya? Nah, ini jadi mungkin sebelum kita bahas IoT itu apa, kita juga lihat lagi nih. Ya, ini tadi ya saya kasih lihat ya, ada dari komputer itu semakin besar, dari yang besar semakin lama semakin kecil gitu kan. Nah, kemudian cara informasi ini bertransformasi ini juga menarik gitu kalau kita lihat ya, hubungannya dengan komputer gitu ya. Karena pada akhirnya komputer ini adalah sebuah alat atau device untuk untuk memanipulasi dan bertukar informasi gitu kan ya sebenarnya. Nah, jadi zaman dulu ini kalau kita lihat ya, dulu itu sebelum ada internet itu ya informasi itu dari manusia ke manusia langsung gitu. Paling banter ya lewat telepon, SMS gitu kan. Nah, mulai ada internet, mulailah yang namanya email gitu ya. Ada website gitu ya. Kemudian nanti ada juga web 2.0 gitu, ada yang namanya e-commerce gitu ya. Semakin banyak lagi aplikasi di internet, ada service-service yang tadinya ada di dunia nyata pindah ke internet gitu ya. Itu namanya ada web 2.0. Kemudian ada juga zaman sosial media gitu ya. Itu juga semakin banyak nih ya orang terkoneksi lewat internet melalui aplikasi sosial media misalnya, termasuk ada Facebook, YouTube, Instagram, yang sekarang itu juga TikTok gitu misalnya yang lagi populer gitu ya. Nah, setelah itu setelah manusia yang terkoneksi, selanjutnya adalah berpindah dari manusia ke mesin gitu ya, ke mesin atau alat gitu, device gitu ya. Nah, ini yang namanya cikal bakal Internet of Things gitu ya. Jadi kenapa ini possible? Again karena itu tadi ya, komputer semakin kecil dan semakin powerful gitu. Walaupun ukurannya kecil, jadi semakin powerful sehingga memungkinkan untuk terciptanya sebuah jaringan informasi dari mesin ke mesin gitu ya, tanpa harus lewat manusia gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dipelajari ya, apa sih Internet of Things gitu? Mungkin ada yang memberikan definisi gitu. Cuman menurut saya definisi ini nih mungkin teman-teman bisa baca ya. Saya sendiri nggak begitu ngerti sebenarnya kalau misalnya ngebaca ini gitu ya. Saya sendiri masih merasa definisi IoT itu masih ngawang-ngawang lah gitu. Nggak ada yang bisa sepakat apa itu IoT. Nah, saya akan memberikan pendapat saya aja ya. Nah, jadi saya nggak usah lihat definisi gitu ya. Saya langsung tembak, IoT itu apa sih? IoT itu adalah sebenarnya cara untuk mengumpulkan data sebenarnya gitu ya. Nah, pada ujung-ujungnya itu soalnya gitu ya. Ujung-ujungnya IoT ini adalah cara untuk kita mendapatkan bagaimana caranya kita mengumpulkan data gitu. Kenapa kita butuh data gitu kan ya pertanyaannya ya. Nah, kita lihat nih ya teman-teman. Tadi itu saya memperlihatkan bahwa prosesor itu semakin kecil dan jumlah transisornya semakin banyak, which is semakin powerful gitu ya. Nah, ternyata seperti ini ya, seperti kalau kita lihat ini ya, pertumbuhan data itu pun mengikuti gitu ya. Semakin kecil semakin kecil prosesor dan semakin besar kemampuan komputasi, maka jumlah data yang terkumpul itu semakin besar gitu ya. Ini bahkan ini itu data per tahun itu kalau dihitung ya, diakumulasi itu di tahun 2025 itu prediksinya sekitar 200 ya, hampir 200 zettabyte saja. Itu nggak tahu berapa zettabyte ya. Itu kan ada terabyte, petabyte,
Apakah setelah itu terabytes apa masih ada lagi? Saya nggak tahu seberapa banyak gitu ya. Yang jelas kita lihat aja pertumbuhannya nih gitu. Sama ya, sama-sama eksponensial juga gitu. Semakin kecil ukuran CPU-nya, semakin banyak juga data yang terkumpul gitu. Nah, kalau kita udah ngomongin tentang data, tentunya ini semakin kita akan mengarah kepada yang namanya AI gitu ya, atau ya salah satu bagiannya itu machine learning gitu ya. Karena data itu akan dipakai untuk feeding ke si AI gitu ya. AI itu nanti ya teman-teman mungkin sekarang udah banyak ya yang pasti udah pada tahu yang namanya ChatGPT gitu ya. Saya sendiri pemakai berat ChatGPT ya lumayan. Bahkan untuk bikin presentasi ini saya nanya ke ChatGPT gitu ya. Kira-kira mau bawain tentang IoT apa aja nih, dan itu cukup membantu gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga ya nanti pakai gitu ya. Kalau yang belum pernah gitu ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan nih antara tadi ada device ya, ada prosesor, kemudian ada IoT, ada interkoneksi device yang sekarang disebut IoT sama AI gitu. Nah, simpelnya adalah IoT itu tuh seperti kalau di manusia tuh mungkin seperti panca inderanya lah gitu ya. Jadi ada mata, ada hidung, ada telinga, ada ya berbagai macam input gitu ya, alat untuk mengumpulkan data gitu ya. Kemudian itu akan di-feed ke AI gitu ya, AI atau machine learning gitu ya, di mana itu adalah sebagai otaknya. Nah, jadi sebenarnya IoT tanpa AI, menurut saya pribadi nih ya, itu hampir nggak terlalu berguna gitu. Jadi itu yang apa ya, yang membuat apa sih salah satu challenge gitu ya untuk bagi teman-teman yang mungkin kepingin punya startup atau punya bisnis IoT, itu pikirkanlah bagaimana caranya dari IoT bisa masuk ke dalam AI gitu ya. AI-nya dalam artian apa sih? Dalam artian AI ini tuh semacam apa ya, untuk memberikan decision atau memberikan atau membuat suatu sistem yang lebih baik, itu kita membutuhkan yang namanya AI atau machine learning gitu ya. Nggak mungkin kita cuma punya data, itu data ini mau diapain gitu ya. Data ini mau diapain? Bisa aja data kita cuma ngumpulin data, terus kita visualisasikan, kita bikin dashboard misalnya gitu ya. Terus kita lihat nih, oh ya ini datanya kayak gini. Lah terus habis itu gimana gitu kan? Nah disitulah gunanya machine learning atau AI gitu ya. Nah jadi kedua-duanya ini IoT sama AI ini adalah satu set yang menurut saya ini penting ya untuk dikuasai dua-duanya. Jadi kalau misalnya nanti mau belajar IoT, itu camkan juga di dalam diri masing-masing itu, wah kalau bisa ini juga gimana caranya diaplikasikan menggunakan AI dan akan menjadi suatu sistem atau aplikasi yang benar-benar bisa impactful gitu ya, memberikan manfaat gitu ya. Ya samalah bayangannya kalau misalnya mata kita gitu ya tanpa adanya otak ya itu mungkin cuma sekedar kacamata atau sekedar lensa aja gitu kan ya sebenarnya untuk atau mungkin kamera gitu ya kamera tapi tidak bisa film tidak dari kita dia bisa menyerap cahaya, bisa mencerap gambar, tapi gambar itu apa tidak bisa diinterpretasikan kalau nggak ada otak gitu kan ya. Nah jadi kurang lebih gambarnya seperti itu gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya mau kasih sedikit video ya. Mungkin ya tentang IoT gitu ya buat teman-teman yang belum tahu. Ini mohon maaf nih karena hari ini saya nggak mungkin tidak terlalu teknikal, tapi saya ingin membawa topik yang lebih general gitu ya. Nanti kalau ada yang mau nanya tentang teknikal tapi juga boleh gitu ya. Oke, coba kita lihat dulu ya ini ya. By now, you may have heard the term Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? IoT is an evolution of mobile, home, and... Sorry. Saya ulang ya. By now, you may have heard the term Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being connected to the internet, integrating greater compute capabilities and using data analytics to extract meaningful information. Billions of devices will be connected to the internet, and soon, hundreds of billions of devices. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. And when these intelligent devices and systems of systems share data over the cloud and analyze it, they can transform our businesses, our lives, and our world in countless ways. Whether it's improving medical outcomes,
creating better products faster with lower development costs, making shopping more enjoyable, or optimizing energy generation and consumption. Here's an example of the big picture. Imagine an intelligent device such as a smart traffic camera. The camera can monitor the road for congestion, accidents, and weather conditions, and communicate that status to a gateway that combines it with data from other cameras, creating an intelligent citywide traffic system. Now, imagine that intelligent traffic system connected to other citywide transportation systems, which get data from their own intelligent devices, creating an ever larger intelligent system of systems. The really big possibilities come from analyzing the end-to-end data across that system of systems. For example, let's say the city's intelligent traffic system detects massive congestion due to an accident. That insight can be sent to the citywide transportation system, which can analyze the accident's impact on other city systems. Recognizing the accident is near the airport and 2 city schools, it could notify those systems so they can adjust flight and school schedules. It can also analyze and derive optimal routes around the accident and send those instructions to the city's digital signage system to guide drivers around the accident. And that's just one example of the potential benefits that can happen when intelligent devices share insight with other systems, forming ever-expanding systems of systems. But how do we... Oke, ya. Jadi kalau dilihat tadi itu ya tentang IoT itu sendiri tadi apa ya? Yang dibahas ini sebenarnya videonya sudah cukup lama ya. Bahkan mungkin sebenarnya sekarang sistem kayak gini tuh udah ada gitu ya. Udah bukan sesuatu yang apa ya, yang baru atau yang canggih banget apa gimana. Bahkan mungkin udah diimplementasi di tempat-tempat yang ini ya, yang memang apa namanya, yang memang secara teknologi itu maju misalnya gitu ya. Nah, jadi tapi yang ingin saya highlight di sini tadi itu ya, misalnya ada kasus mengenai apa namanya mengenai intelligent system gitu ya tadi itu ya. Jadi sebenarnya IoT-nya itu di mananya ya, IoT-nya itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari bagaimana caranya bisa mengumpulkan big data tadi itu ya, yang akan digunakan di feed ke yang namanya intelligent system untuk membuat sebuah sistem yang terintegrasi gitu ya. Nah itu misalnya ya, contohnya kamera gitu ya. Ada kamera nih, kamera kita pasang di mana-mana gitu. Tapi kameranya itu dia kameranya sendiri kan cuma bisa mengambil gambar gitu ya, atau mengirimkan gambar gitu kan. Tapi kalau misalnya kameranya bisa, bagaimana caranya kamera mendeteksi ada kecelakaan misalnya gitu kan. Nah itu tuh nggak bisa cuma sekedar menggunakan feed kamera dikirim ke apa namanya, feed dari kamera dikirim via internet, ditaruh di server, disimpan di mana gitu, misalnya di cloud gitu. Nah itu kalau cuma itu doang pasti tidak cukup gitu ya. Pada ujung-ujungnya itu cuma akan menjadi ya data aja gitu. Kalau nggak dipakai jadi sampah aja bahkan gitu kan ya. Cuman data kamera kan gede gitu ya misalnya. Nah disitulah kenapa IoT dan AI ini adalah dua ini ya, bisa dibilang ya satu kesatuan gitu ya. Kayak tadi itu ya, kalau di dalam manusia ya IoT itu adalah apa namanya, indranya gitu ya, dan AI-nya itu atau machine learning-nya itu adalah bagian dari otaknya gitu kan ya. Dua-duanya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa bekerja dengan baik kalau salah satunya nggak ada ya. Nah jadi nah itu sedikit introduction mengenai IoT gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa apa namanya, kalau IoT sendiri mungkin banyak ya apa namanya, udah di sini juga mungkin ada beberapa orang yang sudah memang orang yang terbiasa atau sudah sering berkutat dengan IoT gitu ya. Misalnya mungkin bikin sensor, bikin aplikasi apa namanya, pakai smartwatch misalnya gitu ya, dan smart device lainnya misalnya gitu ya. Nah, cuman ini mungkin saya buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ini ada beberapa kesempatan atau opportunity yang bisa teman-teman explore gitu ya. Mohon maaf, ini saya lagi agak sakit tenggorokan, jadi saya sering agak batuk-batuk. Jadi misalnya ini antara lain ada di consumer gitu ya, misalnya kayak smart home itu kan ada tuh ya, kayak smart speaker gitu ya, misalnya kayak punya Amazon atau punya Google. Kemudian juga ada di retail bahkan ya, untuk misalnya untuk
marketing gitu ya, marketing via misalnya menggunakan teknologi Bluetooth beacon gitu ya. Ada nih, bahkan saya juga kenal nih yang minggu lalu atau kapan ya itu ya, ada teman saya ya, Mas Riza ya, juga ngisi di sini. Beliau punya bisnis juga terkait ini gitu ya, namanya Kubiken gitu kan. Kemudian juga di dunia medis gitu ya. Ya, ini ada wearable device ini, termasuk ya smartwatch teman-teman itu mungkin juga bisa diintegrasikan ke aplikasi healthcare gitu ya, untuk apa, memonitor kondisi fisik teman-teman misalnya gitu ya. Kemudian tentu saja juga di militer ini ada ya aplikasi IoT. Lalu di industrial kita tadi ada yang bilang mau bikin smart factory gitu ya. Nah, itu salah satu implementasi IoT di industri itu adalah smart factory gitu ya. Kemudian apa namanya, ada juga otomotif gitu ya, yang mungkin ini mobil-mobil smart car gitu ya, atau kayak seperti Tesla misalnya gitu ya, yang bisa self driving. Itu juga menggunakan IoT dan AI ya semuanya ya gitu ya. Ini bisa dibilang semua aplikasi ini nih nggak cuma IoT gitu ya. Ada juga di environmental nih, misalnya kayak ada yang namanya smart tracking gitu ya. Itu salah satu apa namanya, aplikasi IoT di lingkungan untuk men-tracking gitu ya, untuk men-tracking hewan-hewan liar misalnya gitu ya, hewan-hewan langka misalnya gitu ya, dikasih kalung kayak gitu misalnya. Terus ada juga di agriculture nih, kebetulan saya juga pernah ya berkecimpung di sini dulu di MSMB gitu ya. Itu apa namanya, banyak ya, salah satunya yang dikerjakan waktu itu ya, misalnya contohnya adalah sistem untuk prediksi cuaca, ada juga untuk apa namanya, untuk analisis tanah nih, soal analisis sih juga ada ya waktu itu ya, sempat gitu ya, dan sekarang kayaknya produknya udah jadi gitu ya, udah sering ikut-ikut pameran gitu ya. Eh, Apa namanya, ya itu seperti itu ya kurang lebih. Nah, jadi kalau dilihat ya semua aplikasi ini tuh ya itu tadi saya bilang ya, itu adalah kombinasi antara IoT gitu ya, antara kayak semacam ya IoT-nya atau data collection sama AI-nya gitu, atau ya data utilization-nya atau data analisisnya atau machine learning-nya gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, jadi ada banyak ya sebenarnya untuk di IoT sendiri gitu kalau teman-teman yang tertarik nih gitu ya. Kemudian saya juga di sini ingin membahas sedikit mengenai apa aja sih challenge-challenge-nya kalau di IoT gitu ya. Nah, ini sebenarnya sampai sekarang pun IoT ini masih salah satu bidang yang cukup challenging gitu ya. Kalau yang saya rasa itu, tapi ya ini sih ya, apa namanya, eh, ini sebenarnya lebih ke waktu dulu mungkin ya, dulu atau awal-awal IoT, tapi sekarang juga harusnya challenge-nya kurang lebih sama. Cuman sekarang ini kan udah lebih banyak ya, kayak apa, startup atau company-company yang nerapin IoT gitu ya. Tentu saja nanti challenge-nya akan lebih berkembang lagi ya, tergantung requirement bisnis masing-masing gitu ya. Tapi secara overall antara lain ini untuk connectivity gitu ya. Kemanapun juga ini akan selalu jadi challenge gitu ya. Gimana caranya supaya kita maintain konektivitas yang bagus gitu ya. Terutama di Indonesia nih. Mungkin kalau kita mau nerapin IoT kayak pertanian misalnya gitu ya. Ekspektasi kita adalah kita ingin menerapkan teknologi ini di daerah-daerah pedesaan atau di daerah ya pedesaan atau daerah-daerah terpencil misalnya gitu ya, untuk membantu petani-petani kecil misalnya. Tapi kita terkendala sama konektivitas gitu ya. Udah gitu sekarang untuk apa namanya, infrastrukturnya juga dikorupsi lagi gitu ya. Nah, itu kan bermasalah gitu, itu challenge ya. Jadi itu challenge yang cukup sulit, dan itu nggak cuman PR bagi para engineer atau bagi para pebisnis gitu ya. Itu semuanya ya, dari mulai apa namanya, dari mulai pemerintah, rakyat, bahkan semua masyarakat ya itu ya. Gimana caranya kita bisa make sure bisa apa namanya, konektivitas ini terjaga dengan baik supaya aplikasi IoT kita bisa jalan gitu ya. Lalu yang kedua mengenai power ya, power juga akan selalu menjadi constraint gitu ya, karena kalau kita ingin aplikasi untuk mengumpulkan, misalnya saya juga bahas yang saya tahu juga dari pertanian misalnya gitu ya, yang paling gampang contohnya misalnya karena kita pingin naro sensor misalnya di tengah sawah yang ya nggak ada listrik lah gitu ya, gimana dapat power gitu, karena itu kan biasanya itu kita butuh ngakalin ya, misalnya kita pakai solar cell
atau kita pakai apa namanya, pakai kayak power harvester gitu ya untuk sensor-sensornya kecil misalnya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akan selalu menjadi challenge gitu ya. Kemudian ini yang paling menurut saya yang paling ini ya, yang paling saya rasa di Indonesia ini banyak yang kurang memperhatikan gitu. Itu masalah security gitu ya. IoT ini adalah salah satu sistem yang paling lemah security-nya. Saya berani bilang kayak gitu kenapa? Karena ya itu ya, karena untuk bisa membuat suatu sistem itu secure gitu, itu dibutuhkan computing power yang besar juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak apa namanya kita mau melakukan transaksi data atau melakukan transmisi data yang aman gitu ya, itu pastinya kita butuh uh, yang namanya enkripsi gitu ya, encryption gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita menggunakan IoT yang bisa misalnya kita pakai microcontroller, terus sudah gitu power-nya juga kecil, kemudian speed CPU-nya juga kecil, kemampuan transmisi datanya juga kecil. Nah, itu kan challenge gitu ya. Itu gimana caranya kita bisa membuat apa namanya komunikasi yang secure ya gitu. Nah, itu adalah satu challenge ya. Nah, jadi masih banyak challenge-nya menurut saya ada banyak peluang buat teman-teman yang tertarik gitu ya. Kalau bisa solve ini security problem IoT ini mungkin IoT akan bisa jadi lebih cepat berkembangnya gitu ya. Akan dan bisa jadi kaya juga nih gitu. Ini bikin startup security IoT misalnya gitu ya. Kemudian juga IoT juga salah satu ya ini juga perkembangannya cepat ya, namanya juga tadi saya bilang itu apa namanya, kita lihat tadi CPU makin kecil gitu ya. Nah itu nanti makin lama device juga semakin kompleks, semakin sekarang ini mungkin apa namanya kebutuhannya mungkin cuma sekedar pakai sensor ngirim data, tapi semakin kita menggunakan itu akan semakin banyak tuh requirement baru gitu yang akan lebih challenging gitu ya. Dan itu apa namanya gimana caranya bisa mengakomodasi semua itu tanpa membuat sistemnya breakdown gitu ya. Nah, itu adalah challenge-challenge yang ada di IoT. Oke. Sekarang mungkin nah ini baru ya. Ini jadi terkait tentang mungkin ya ini bisa juga ini saya nggak memberikan advice untuk karir saja, untuk spesifik karir gitu ya. Walaupun tema hari ini karir, tapi ini mungkin lebih general dan tentu saja bisa diaplikasikan untuk karir gitu. Tapi mungkin secara kalau misalnya spesifik yang karir mungkin itu yang bisa lebih menjawab adalah yang saat ini memang sedang di company atau di yang bisnis yang bisnisnya di IoT gitu ya, terkait IoT karena kebetulan saya bukan, jadi saya mau membahas dari sisi yang cukup general saja menurut saya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain nanti bisa disampaikan juga gitu ya. Yang pertama menurut saya walaupun ini pengalaman saya juga ya, pada akhirnya kita membuat walaupun kita namanya IoT gitu ya, ujung-ujungnya nih kita harus bikin software sih gitu ya. Bahkan dari mulai hardware-nya pun kita sudah ada software engineering juga tuh di hardware-nya IoT gitu ya. Misalnya di embedded-nya gitu ya, kita mesti membuat apa namanya ya program gitu ya untuk gimana caranya bikin program, dan bikin programnya juga nggak kalau buat industri nggak sembarang sekedar bikin program jadi jalan udah nggak begitu ya. Jadi gimana caranya kita bikin program yang bisa di-maintain gitu, yang bisa kita tes, kita jamin ini bekerja dengan baik gitu ya. Gimana kita bisa bikin desain yang optimal dengan constraint misalnya RAM-nya kecil, disk-nya kecil gitu ya, atau juga clock-nya kecil gitu ya. Atau itu pun kita juga bikinnya kalau bisa kita bisa paralel misalnya gitu biar lebih efisien misalnya. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu semuanya adalah bagian dari software engineering gitu. Jadi jangan cuma mikir kalau IoT nggak perlu belajar coding lah, ini nggak usah belajar, bukan coding ya. Coding itu terlalu simplifikasi gitu ya. Software engineering gitu ya. Jadi software engineering ini satu kesatuan nih, termasuk codingnya. Karena kalau bikin codingnya berantakan, nggak bisa dites, nggak bisa nggak ada isu performance, nah itu kan namanya nggak bisa jadi produk ya. Jadi pada akhirnya software engineering ini adalah salah satu bidang yang menurut saya cukup penting kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke dalam IoT dari sisi teknologi gitu ya, bukan dari sisi bisnis gitu ya. Kalau bisnis saya mungkin kurang qualify ya untuk tahu gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga untuk kemampuan menganalisis, problem solving, pengetahuan tentang algoritma gitu ya. Itu semuanya penting gitu ya di software engineering. Jadi ini adalah salah satu
core dari core-nya gitu ya. Enggak. Nah, tadi kan ada yang bilang mau jadi web developer gitu. Terus ini hari ini sebenarnya tentang IoT. Nah, itu sebenarnya nyambung sih gitu. Jadi pada akhirnya mau bikin aplikasi IoT, mau bikin aplikasi mobile, mau bikin aplikasi web, gitu, itu semuanya adalah akan bermuara ke software engineering gitu ya. Nah, software engineering ini bukan cuma sekedar coding ya, saya bilang ya. Coding, bisa ngoding doang itu gampang gitu. Itu mungkin orang berapa bulan, sebulan, 2 bulan ikut bootcamp itu bisa ya. Tapi yang susah itu adalah bikin codingan yang rapi, yang bisa di testing, yang bisa di maintain. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ya mungkin kalau untuk IoT bedanya dengan software developer biasa ya mungkin ini ada sedikit juga bagusnya kita belajar juga sedikit mengenai basic electronic engineering gitu ya, belajar tentang komponen-komponen elektronika gitu ya, tentang electronic circuit gitu ya, ada di sini ada hukum Ohm gitu ya, itu harus diketahui ya, misalnya apa namanya kalau rangkaiannya seri itu dia apa namanya tuh dia akan voltage divider, kalau misalnya dia paralel berarti dia apa namanya akan membagi current gitu ya dan sebagainya seperti itu perlu dipahamin gitu ya basicnya. Kemudian juga mungkin yang apa namanya ya salah satunya adalah kalau misalnya untuk baca sensor gitu ya, kita ada bagusnya juga kita paham gitu ya apa tentang basic dari DSP itu adalah digital signal processing gitu ya. Salah satunya bagiannya adalah DAC, digital analog converter, atau analog to digital converter gitu, ADC gitu ya. Jadi dari sinyal analog bisa kita proses menjadi sinyal digital supaya bisa kita baca atau bisa kita manipulasi, lalu kita ubah lagi ke analog misalnya untuk kita mengontrol device misalnya gitu ya. Kayak kita mau kontrol apa namanya mengontrol servo atau motor, itu kan butuh sinyal apa namanya kita butuh mengkonvert dari digital ke analog gitu misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya mau mengenalkan yang termasuk salah satu channel YouTube yang menurut saya menarik gitu ya untuk belajar elektronik gitu ya, namanya Great Scott gitu ya, bisa dicoba gitu ya. Itu yang bikin orang Jerman gitu ya. Dia itu apa namanya? Dia itu mungkin dari sisi codingannya atau software engineer-nya bukan software engineer, dia memang electronic engineer, tapi dia bisa bikin ya proyek-proyek IoT yang bisa dibilang mungkin bisa ditiru gitu lah ya, bisa dipelajarin gitu ya untuk pemula sekalipun gitu ya. Dia bikin proyeknya itu minimal bisa menginspirasi lah gitu ya. Kita mau bikin apa misalnya gitu ya. Nah, kemudian selain elektronik, tentu saja yang namanya juga internet ya, ada kata internet di situ ya udah kita harus belajar juga mengenai ya mungkin kita minimal paham lah gitu ya tentang protokol-protokol koneksi di internet itu apa aja gitu ya. Ini contohnya kayak ada biasanya sering dipakai itu ada MQTT, HTTP juga sering dipakai gitu ya. Terus ada yang di layer apa namanya di layer yang lebih bawah gitu misalnya koneksi dengan Bluetooth atau dengan WiFi misalnya gitu kan. Terus juga apa namanya tuh ada juga yang non internet gitu, ada yang namanya LoRa gitu ya. Ini pakai namanya LPWA ya. Apa namanya? LPWA ya benar. Long apa namanya? Lupa saya namanya. Jadi apa namanya? Jadi itu apa semacam ini LoRa itu kepanjangan dari long range gitu. Jadi apa namanya tuh koneksi radio yang jaraknya jauh gitu ya. Kemudian juga dia low power gitu ya. Dia juga apa namanya jaraknya jauh dan powernya kecil. Jadi cocok banget nih buat aplikasi IoT gitu kan ya. Dan ada juga yang NB-IoT misalnya gitu-gitu. Itu mungkin perlu tahu konsepnya seperti apa. Terus juga mungkin kalau bisa belajar dikit mengenai protokol-protokol di internet gitu ya, TCP, IP dan sebagainya gitu. Oke. Kemudian ya mungkin dari saya sedikit nasihat aja, ya advice aja gitu ya. Ini juga general gitu ya. Intinya adalah gimana kita mau belajar dan terus belajar gitu ya, learn gitu ya. Belajar tadi itu ya misalnya software engineering, electronic engineering, network gitu kan. Termasuk juga mungkin kalau misalnya nanti teman-teman tertarik gitu ya, bisa juga tuh mengeksplor bootcamp-nya expert gitu ya. Mungkin bisa dicoba dipelajari gitu ya. Kira itu juga salah satu cara untuk belajar gitu ya. Kemudian juga kita harus terus mengasah skill kita, terutama tentang problem solving gitu ya. Kalau ada masalah kita harus berpikir secara logis, secara sistematis dan kritis gitu ya. Kita harus biasa berpikir untuk memecahkan masalah gitu ya. Kemudian juga
kita harus selalu melihat lah gitu ya, melihat observing gitu ya. Kita jadi observer gitu. Kita harus selalu melihat ada problem apa aja sih di sekitar kita gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh juga menurut saya akan menjadi menjadi skill yang bermanfaat ya untuk kita bisa masuk ke bidang apapun sih, terutama bukan cuma IoT gitu ya. Kemudian juga kita harus mengembangkan attitude gitu ya, apa namanya, misalnya kita harus bisa berusaha untuk mencintai yang namanya proses belajar gitu. Kita suka belajar gitu kan. Kita pasti akan selalu butuh ya untuk belajar gitu ya. Nggak mungkin kita udah jadi orang yang udah merasa banyak belajar, kita udah ngerasa udah cukup lah, udah nggak perlu belajar, itu nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi apa namanya, silakan terus berusaha untuk suka belajar, kemudian juga selalu ingin tahu gitu ya, curious gitu ya, serta kritis gitu ya, berpikir kritis. Ya. Iya, iPad enak. Oke. Jadi tadi di awal ya saya kasih semacam apakah IoT itu masa depan gitu, bukan ya, IoT itu adalah masa sekarang gitu ya, it's now gitu ya. Bahkan mungkin udah jadi masa lalu nih bentar lagi gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin yang berikutnya apa yang akan menggantikan IoT gitu. Apakah nanti ada teknologi, apakah nanti akan ada XR gitu yang namanya kayak apa tuh apa sih, metaverse gitu-gitu ya, itu apakah di sana masih ada IoT? Ya mungkin masih, tapi itu mungkin udah bukan teknologi yang masa depan lagi gitu ya, itu sekarang. Jadi kalau teman-teman tertarik ya sekaranglah saatnya gitu. Mungkin bisa jadi, mungkin belum terlambat sekarang ya, kalau mau mulai sekarang ya nggak terlambat lah gitu ya. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Dari saya mungkin itu dulu ya. Untuk saya kembalikan dulu ke Mas Yadi ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Mas Pratama. Rekan-rekan sekalian juga pasti mungkin sudah lebih tercerahkan ya dari sebelum kita dengar pemaparan dari Mas Pratama tentang IoT ini. Nah, saya yakin dari rekan-rekan sekalian di sini pasti udah curious ya, udah apa namanya, udah punya banyak pertanyaan nih kira-kira mengenai apa yang telah disampaikan oleh Mas Pratama. Nah, jadi buat rekan-rekan yang pengen bertanya, silakan ditulis dulu aja di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaannya apa. Jadi kita akan pooling dulu pertanyaan-pertanyaan yang ingin rekan-rekan tanyakan. Jadi silakan, mungkin yang tadi masih penasaran atau masih pengen ada di explore lagi, silakan langsung diketik aja kayak gitu. Nanti kita juga sediakan momen kalau teman-teman mungkin ada yang pengen raise hand di sesi Q&A. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sharing dulu nih ke rekan-rekan sekalian apa namanya sebuah opportunity masih berkaitan dengan apa yang tadi telah di-share sama Mas Pratama ya. Jadi terima kasih sekali Mas Pratama, bener banget ya buat supaya kita makin jago dan makin expert lagi tentang IoT, tentunya kita semua harus punya jiwa pembelajar seperti itu. Dan rekan-rekan sekalian mungkin juga tidak akan cukup ya untuk menjadi expert dalam bidang IoT kalau misalnya sekedar apa namanya belajar sendiri seperti itu dari materi-materi yang mungkin sudah ada. Kita juga butuh belajar yang terarah, yang ada mentornya, yang ada sistemnya. Oleh karena itu, expert menawarkan bootcamp IoT ya, kita pelajari bersama ya. Oke. Oke, buat rekan-rekan yang masih ada pertanyaan, silakan di chat di kolom komentar ya sekali lagi. Terus rekan-rekan juga pasti penasaran ya gitu. Terus apa sih bootcamp yang bisa diikuti untuk jadi lebih jago lagi tentang IoT supaya benar-benar bisa terarah nih belajar IoT-nya. Nah, Expert punya bootcamp yang bisa teman-teman ikuti di tanggal 11 Juli nanti, bulan depan ya. Jadi inilah bootcamp kita ke-14 dengan topik IoT, yaitu Internet of Things for IoT Engineering, yang
bootcamp ini kita selenggarakan, kita desain supaya teman-teman ini bisa bergabung dari kalangan mana saja. Ada IT profesional bisa gabung, software engineer, engineering profesional, bisnis profesional, industrial profesional, security, fresh graduate ataupun mahasiswa. Jadi buat rekan-rekan yang sudah expert mau meningkatkan lagi kemampuannya boleh buat gabung, maupun rekan-rekan yang baru belajar yang masih mahasiswa ataupun yang baru lulus ataupun yang mau switch karir dari bidang ini ya bisnis itu juga boleh, karena ini nanti akan benar-benar diajarkan dari basic seperti itu. Jadi fasilitasnya ada apa aja, nanti ada 8 kali pertemuan, terus nanti teman-teman akan mendapatkan lifetime materi dan rekamannya, terus teman-teman juga akan dapat grup dan networking ya. Jadi networking ini penting sekali ya, saya juga nggak tahu ternyata Mas Pratama ini juga dari MSMB ya Mas. Saya baru tahu Mas Pratama sharing, baru aja nggak lama saya juga main ke MSMB misalnya. Oh iya. Oke. Teman-teman juga nanti bisa dapat project ya, yang bisa nanti teman-teman langsung jalani. Jadi teman-teman akan punya portofolio seperti itu yang nanti bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman mau apply untuk bekerja di sebagai IoT engineer seperti itu. Oke, terus siapa sih yang nanti jadi mentor kita? Ada Mas Faris Alimuda, beliau merupakan senior solution architect dari Telkom. Terus ada juga Mas Ahmad Soni Al-Fatani, beliau merupakan asisten supervisor R&D dari PT Sistem Integrasi Mandiri. Seperti itu. Nah, nanti topiknya ada apa aja di sini teman-teman bisa baca ya. Jadi ada perkenalan IoT dan sensor, programming Arduino, introduction untuk Arduino, terus tentang IoT protokol, IoT platform, dan lain-lain. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dari yang paling basic sampai nanti benar-benar membuat sendiri kit, bukan membuat kit ya, lebih ke belajar tentang kitnya, kit IoT-nya seperti itu. Nah, testimoni dari rekan-rekan yang sudah bergabung dengan event ini. Sorry. Oke, kelewat. Oke. Oke. Sebentar ya semuanya, slide-nya sedikit. Oke. Oke, kita coba lihat nih apa aja sih keseruan dari kelas IoT ya dari video ini. Oke, cukup sedikit sulit untuk buka videonya ya. Mohon maaf teman-teman sedikit menunggu ya.
memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai. Makin besar intensitasnya justru membuat bacaan analognya jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body aid. Ada nggak yang masih bingung? Oke, itu trailernya dari event bootcamp kita mungkin sedikit kurang jelas ya karena koneksinya sedikit terganggu. Mungkin nanti kita coba lagi ya untuk play di sesi selanjutnya. Cuman saya pengen sharing aja sedikit untuk testimoni ini dari rekan-rekan yang sudah pernah gabung ke eventnya. Jadi, sebentar. Oke, dari rekan-rekan sudah pernah gabung ke eventnya, jadi testimoni ini nggak kaleng-kaleng ya. Jadi semuanya sharing bahwa untuk materi ini sangat daging banget kayak gitu. Jadi model pembelajarannya yang bahas konsep fundamental, jadi sampai penerapannya itu nanti benar-benar kita ajarin. Terus mentornya juga nggak ngebosanin kayak gitu. Jadinya buat teman-teman mungkin yang di sini juga materi skripsinya ataupun dari kuliahnya ada tentang IoT itu juga bisa gabung ya kayak gitu. Karena nanti di kelas IoT ini teman-teman benar-benar kita ajarin dari yang paling basic sampai nanti penerapannya bareng sama kit-kit IoT-nya kayak gitu. Di kit-kit penerapannya pada kit-kit IoT-nya seperti itu. Oke. Buat rekan-rekan yang pengen gabung, rekan-rekan bisa dapetin khusus buat malam ini diskon 100.000 dengan caranya gimana? Ketik IoT, kirim ke CRM kita di WA dengan nomor 0821 2382 4483. Sekali lagi saya ulang ya, 0821 2382 4483. Teman-teman bisa mendapatkan diskon 100.000 dari harga yang sudah tertera tadi kayak gitu. Jadi khusus buat malam ini ya. Mohon maaf ya ini mungkin sedikit nge-lag slide-nya. Terus juga tambahan 50.000 buat kalian yang masih mahasiswa ya. Khusus buat yang masih mahasiswa, tambahan diskon 50.000 lagi dalam bentuk beasiswa. Khusus buat mahasiswa dengan mengirimkan KTM, foto KTM yang masih berlaku. Jadi chat mahasiswa IoT, terus kirimkan foto KTM yang masih berlaku. Teman-teman nanti nggak cuma dapat diskon 100, jadi dapat total diskonnya 150.000. Nah, jangan lupa gabung ke Bootcamp Internet of Things kita, karena benar-benar ini bisa berguna banget buat rekan-rekan yang memang pengen belajar jadi IoT Engineer. Oke, jadilah bagian dari 2.500 sekian peserta yang sudah bergabung dengan Expert dan merealisasikan perjalanannya menjadi seorang engineer expert bersama Expert. Oke, sekian. Nah, kita mulai sesi Q&A-nya. Yuk, jadi mulai mungkin sudah ini ya sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ya oleh rekan-rekan sekalian. Bisa kita bacakan mungkin ya beberapa pertanyaannya, Mas Pratama. Oke. Kita akan pilih beberapa pertanyaannya nih, Mas Pratama. Oke. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Kak Hendy nih, Kak. Nah, pertanyaannya adalah kelemahan dari sistem IoT dalam mengambil data apa saja ya dalam sebuah perusahaan yang skalanya sudah besar, seperti itu. Nah, Oke. mungkin lebih jelas lagi ya, Mas ya? Atau mungkin sudah jelas pertanyaannya? Ini saya coba jawab dulu aja. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan lagi gitu kali ya. Ya, boleh, Mas. Ini sepemahaman saya aja ya. Jadi saya jujur aja sebenarnya belum terlalu berpengalaman juga kalau untuk mengambil data dalam skala besar gitu ya.
Tapi yang jelas, yang saya rasakan nih, saya bahkan bukan data skala besar aja, itu tuh menghadapi challenge di mana yang pertama itu adalah kalau misalnya ini terkait, ini saya pengalaman saya aja ya, ini terkait misalnya terkait data sensor gitu ya. Nah, data sensor itu sebenarnya cukup tergantung sensornya ya. Kalau sensornya bagus gitu ya, yang udah dikalibrasi dari perusahaan pembuatnya gitu misalnya ya, itu udah dan itu juga biasanya harganya mahal gitu ya. Itu mungkin kita nggak perlu terlalu banyak mikir, kita tinggal ya udah pakai aja gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya kita menggunakan sensor yang ya relatif terjangkau gitu ya, terutama kalau misalnya untuk saya kebetulan bukan di perusahaan besar ya, perusahaan startup juga gitu ya. Jadi itu ya kendalanya ya sensor-sensor yang kita biasa pakai itu relatif noise-nya besar gitu ya, noise-nya banyak, dan itu kalau misalnya dipakai buat ngambil data dalam jumlah besar, kalau tidak dikalibrasi dengan baik, itu pastinya data yang kita dapat nanti jadi nggak terlalu berguna gitu ya, karena kebanyakan data noise gitu kan. Nah, disitulah apa namanya pentingnya menurut saya ya itu ya proses kalibrasi sensor gitu ya. Itu dilakukan dengan baik gitu kan ya. Nah, tapi biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar tuh udah tahu ya pastinya ya. Nah, itu mungkin yang pertama apa namanya kelemahannya itu ya apa sih noise gitu ya, kemampuan bisa apa jadi itu harus benar-benar dikondisikan dengan spesifikasi dari alatnya dari sensornya gitu ya, mengambil data gitu. Kemudian juga mungkin bagaimana cara kita apa ya istilahnya eh, mungkin eh, salah satu kelemahan dari IoT itu ya itu tadi ya, misalnya kayak kalau misalnya sistem yang kita bikin ini powernya kecil gitu ya. Nah, itu tuh gimana caranya supaya kita bisa menentukan apa istilahnya? Mungkin tekniknya ya, teknik mengambil datanya. Misalnya kita nggak ngirim data tiap detik juga gitu ya. Kalau tiap detik atau tiap menit kita kirim data, tentunya itu membutuhkan power yang besar gitu kan. Dan mungkin baterainya cepat habis. Atau misalnya kalau misalnya kayak kita naruh data di outdoor itu misalnya kita pakai solar cell nih, taruh di outdoor gitu ya, terus nanti mendung misalnya gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu PR gitu ya, gimana caranya data yang kita ambil itu berkesinambungan untuk mengirimkan datanya ya. Sama satu lagi nih yang saya alamin juga pengalaman di pertanian gitu ya. Itu kalau misalnya sensornya mati atau rusak gitu ya. Nah, itu tuh ya kalau ditaruhnya di tempat yang jauh, udah gitu ada banyak gitu ya. Nah, itu maintenance-nya tuh berat tuh, susah maintenance-nya gitu ya. Nah, itu challenge-nya ya, challenge-nya salah satunya untuk kalau misalnya skalanya besar gitu ya. Maintenance-nya gimana gitu. Nah, itu jujur aja saya sendiri belum punya jawabannya. Ya, itu mungkin nanti kalau misalnya ada nanti next time mungkin bisa ngundang juga Mas dari MSMB gitu ya. Saya udah lama nggak ini kan soalnya apa namanya nggak terlibat. Mereka sekarang gimana tuh bisa cerita di lapangan seperti apa? Karena waktu zaman saya dulu memang kendalanya itu gitu ya. Kalau device-nya ada banyak, terus naruhnya juga mencar-mencar jauh-jauh, itu gimana caranya biar bisa gampang di maintenance gitu. Mungkin seperti itu Evan lebih ya. Kalau ada yang masih kurang mungkin bisa ditanyakan lagi nanti. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Mas Sandy, semoga ini cukup menjawab ya, Mas Sandy. Nanti misalnya masih penasaran nih atas jawaban selanjutnya bisa nanya ke LinkedIn-nya Mas Pratama ya, mungkin yang Pratama ya. Yap. Di Pratama Putra seperti itu di LinkedIn. Biar lebih akrab juga nanti mungkin ya bisa berjejaring juga seperti itu. Oke, mungkin saya disclaimer dulu juga ya di awal ya, karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kita tidak bisa membacakan semua pertanyaannya seperti itu, mohon maaf semuanya. Tapi nanti pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua yang ada di Zoom ini nanti akan kita coba jawab di kesempatan selanjutnya. Kalau nanti teman-teman ikut bootcamp-nya seperti itu ya. Jadi nanti supaya teman-teman mungkin bisa mencari tahu rasa penasarannya, nanti bisa ikutan bootcamp juga kayak gitu. Nah, tapi kita masih ada kesempatan buat jawab beberapa pertanyaan lagi nih. Mungkin 1-2 ya. Oke, saya pengen ngasih kesempatan buat pertanyaannya Mas Rafif nih. Rafif bertanya,
tech stack apa ya Pak Pratama yang Pak Pratama gunakan dalam pengembangan IoT dan sistem on chip atau IC apa yang trending sekarang selain Arduino dan juga tersedia di Indonesia untuk yang production. Seperti itu. Oke, wah ini pertanyaannya Detail ya. susah-susah, lumayan susah dijawab buat saya ya gitu. Tapi saya coba menjawab sebisa saya aja ya gitu. Terima kasih ya Mas Rafif ya. Ini kayaknya Mas Rafif nih lumayan ini nih, lumayan apa namanya ada knowledge ya soal IoT gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau untuk tech stack yang dulu saya gunakan waktu di MSMB itu untuk ininya ya. Kalau untuk kita kan jadi kan IoT itu kan terbagi jadi beberapa bagian juga ya. Ada bagian yang embedded sistemnya, lalu ada bagian untuk komunikasi apa namanya tuh ya protokol komunikasinya gitu ya, sama ya backend gitu ya. Backendnya untuk apa tuh untuk mengolah dan menerima data lah gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu. Nah jadi kalau buat backend dulu saya pernah develop itu pakai Golang, jadi itu ada open source IoT platform. Saya kok lupa namanya ya. Saya lupa namanya, mohon maaf. Jadi itu dulu pakai Golang. Jadi saya jadi nggak bikin dari awal sih itu apa namanya dari ada yang udah open source dari Git-nya saya kembangin lagi gitu ya buat ngembangin custom feature gitu kan. Terus saya lupa banget namanya. Itu dulu apa namanya itu cukup bagus, menurut saya cukup komprehensif dan di situ juga saya bisa belajar juga tentang arsitektur microservice gitu ya. Nah itu tuh apa namanya itu tuh lumayan ini ya, lumayan bagus gitu ya. Dan dia bisa juga untuk koneksinya bisa menggunakan HTTP bisa, pakai MQTT bisa, bahkan LoRaWAN juga ada gitu ya untuk ininya gitu ya untuk servernya gitu ya. Sama dia juga bisa connect ke database macam-macam, bisa ke Postgre bisa, terus ke MongoDB bisa, ke apa namanya ke apa FluxDB ya kalau nggak salah itu juga bisa. Jadi macam-macam gitu ya. Lumayan mengcover gitu dan itu dia udah ada basic ininya ya apa namanya kayak misalnya ada basic ini untuk bikin user, untuk bikin device, untuk bikin jadi waktu saya jadi itu apa namanya dulu tuh masih pakai wifi-nya ISP dan itu connect mobile router gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu mungkin ya jawabannya. Ya, sorry. Gak apa-apa, Mas. Oke, Mas Rafif dari Bapak Litbang ya. Bagaimana Mas? Mungkin jawabannya semoga sudah cukup ya, sudah bisa menjawab rasa pengetahuannya. Sekali lagi saya mengenai disclaimer, mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan, tapi nanti sebisa mungkin nanti kalau misalnya teman-teman memang penasaran tentang pertanyaannya, bisa teman-teman nanti gabung ke bootcamp, terus nanti cari tahu lebih lanjut tentang pertanyaan rekan-rekan langsung di bootcampnya seperti itu. Karena bukannya kita nggak mau jawab pertanyaan teman-teman ya, tapi karena waktunya terbatas rekan-rekan sekalian gitu loh. Jadi mohon maaf sekali lagi. Tapi sekali lagi kita apresiasi, terima kasih buat teman-teman yang sudah sangat curious ya terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Oke, saya pengen play ulang nih tadi mungkin ada sesi video yang mungkin masih belum terlalu jelas ya tadi ketika saya sharing. Saya mau izin lagi ya rekan-rekan sekalian untuk play ulang. Oke.
memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai. Makin besar intensitasnya justru membuat bacaan analognya jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body aid. Ada nggak yang masih bingung? Dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Oke, itu tadi sedikit video ya dari Edgepark. Semoga cukup bikin teman-teman tahu sedikit tentang apa sih yang akan dilakukan di kelas IoT itu nanti ya. Jadi dari mulai tadi prakteknya tuh langsung dipraktekin. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga expert kita di grup WA itu nanti siap untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Jadi teman-teman akan dibimbing full dari nggak bisa sampai jadi bisa begitu. Oke, sekali lagi saya mau sharing untuk rekan-rekan yang mungkin penasaran ya buat gabung, langsung aja chat IoT dan kirim ke admin kita di 082123824483. Nah, buat teman-teman yang daftar di malam hari ini ada diskon 100.000 sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan potongan, jadi harganya cuman harga yang tadi dikurangi 100.000 kayak gitu. Terus juga buat rekan-rekan yang mahasiswa ada tambahan lagi 50.000 dengan cara mengirimkan chat mahasiswa IoT plus kirim foto KTM yang masih berlaku. Kayak gitu dari saya. Saya mau mohon izin dari Mas Pratama, mungkin boleh nggak dikasih ending kata-kata penutup dari Mas Pratama buat rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, Mas. Oke, sebelumnya mungkin terima kasih sekali lagi buat yang rekan-rekan yang sudah hadir, ada banyak sekali tadi ya. Mohon maaf nggak semua pertanyaan bisa dijawab, dan mungkin juga yang tadi saya jawab juga mungkin kurang memuaskan gitu ya, karena saya juga jujur aja udah agak lama berpisah dari IoT ya, walaupun sebenarnya saya masih tetap senang gitu ya, tentang IoT gitu, bahkan saya masih suka ngerjain project-project personal gitu ya yang ada IoT-nya gitu ya. Jadi menurut saya sih barrier masuk saya ke IoT itu dulu tuh cukup tipis gitu, karena saya dulu awalnya tuh ceritanya, jadi saya tuh memang background-nya kan memang software engineer, lalu saya belajarnya itu mulai dari mainan Raspberry Pi gitu ya, terus belajar bikin rangkaian elektronika sederhana, terus dicoba digabung-gabungin, terus nanti bisa dibikin terintegrasi gitu ya dengan internet misalnya gitu ya, bisa dikontrol dari smartphone gitu ya. Nah itu tuh itu semuanya itu adalah karena ini aja ya, karena keingintahuan saya yang besar gitu menurut saya gitu ya. Jadi teman-teman tetaplah dipelihara ya rasa keingintahuannya gitu ya, curiosity-nya gitu ya, penasarannya tuh dipelihara. Gimana pun juga yang namanya IoT itu adalah sesuatu yang bisa menghubungkan lah ya antara dunia nyata dengan dunia digital gitu, yang dunia yang ada di layar komputer teman-teman ini gitu ya. Kalau kita bikin codingan biasa, bikin program itu kan mungkin cuma jalannya di komputer, tapi kalau ada IoT itu bahkan kita bisa ngelihat di dunia nyata gitu ya. Nah jadi teruslah belajar, kalau emang tertarik gitu ya, bisa ikut bootcamp, bisa bisa baca-baca buku dan sebagainya, itu saya encourage gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, mungkin bisa mau diskusi gitu ya, silakan gitu ya, kontak saya di IG atau di LinkedIn gitu ya. Mungkin gitu aja Mas. Oke, terima kasih buat kata penutupnya ya Mas Pratama. Semoga dari ilmu yang disampaikan Mas Pratama ini nanti jadi berkah buat kita semua. Terus dari rekan-rekan sekalian ini bukan cuma bisa bergabung ke Bootcamp Expert ya, tapi nanti di masa yang akan datang benar-benar seperti yang tadi disampaikan Mas Pratama, jadi orang-orang yang akan jadi pionir maupun jadi
orang yang akan mengembangkan teknologi IoT maupun teknologi digital lebih jauh lagi ke depannya, seperti itu. Amin. Oke, sekarang saya pengen ngajak rekan-rekan sekalian semua untuk sebagai bagian dari penutup session kita pada malam hari ini ya, untuk menyalakan kamera. Mungkin kita akan bersama-sama untuk mengambil sesi foto bareng. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali buat rekan-rekan sekalian, apakah bisa untuk mengganti background Zoom-nya sehingga kita bisa sama-sama biar lebih semangat lagi foto bareng pakai background yang sudah disediakan oleh panitia nih, seperti itu. Oke, mungkin rekan-rekan panitia bisa dibantu ya untuk capture-nya nanti, capture foto session-nya. Oke, apakah sudah siap semuanya rekan-rekan sekalian on cam? Oke, sekali lagi saya pengen apresiasi ya buat rekan-rekan sekalian. Pertanyaannya keren-keren. Jujur, saya juga nggak enak banget karena banyak banget pertanyaan yang nggak bisa dijawab ya. Mas Pratama, mohon maaf juga. Tapi nanti kalau misalnya memang masih kepo buat nanya ke Mas Pratama langsung, bisa follow IG-nya atau LinkedIn-nya. Nanti materi kan kita share ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu LinkedIn-nya sama IG-nya. Terus bisa langsung connect, terus nanya langsung ke beliau, seperti itu. Nah, terima kasih buat yang sudah open cam dan sudah mengganti latarnya dengan latar expert ya. Yuk kita sama-sama untuk foto bareng. Saya akan mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Oke, kita akan screenshot lagi ya. Oke, sebentar. Oke, yang sekarang yang halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang halaman ketiga. Oke, terima kasih. Oke, buat halaman keempat. Oke, terima kasih. Halaman kelima. Oke. 6. Sekarang yang terakhir. Oke, selesai. Oke, terima kasih sekali lagi buat 190 ya. Tadi peak-nya sudah sampai ke 200 juga. Terima kasih sekali buat rekan-rekan expert sekalian yang sudah menghadiri webinar kita IoT Careers One-on-One, jalan untuk menjadi seorang IoT developer. Semoga sekali lagi saya ingin ingatkan sekali lagi, semoga rekan-rekan sekalian semuanya ilmu yang didapatkan dari malam hari ini berkah. Nanti teman-teman kalau ingin menggali lagi dan memang ingin serius jadi IoT developer, bisa banget gabung ke bootcamp-nya IoT-nya expert. Tadi juga udah kita sharing ya untuk malam hari ini. Kalau rekan-rekan pengen langsung daftar, itu bisa langsung dapat diskonnya. Gak apa-apa, langsung chat aja dulu. Nanti untuk mekanisme pembayaran dan daftaran lainnya nanti bisa dibantu oleh rekan CRM kita, seperti itu. Jadi yang penting tinggalkan aja jejaknya dulu, terus nanti sampai jumpa di acara webinar-webinar kita selanjutnya maupun acara bootcamp expert di IoT, seperti itu. Saya selaku moderator pada malam hari ini mundur diri. Saya mau ucapkan terima kasih buat Mas Pratama atas waktu dan kesempatannya. Saya juga makasih buat teman-teman sekalian. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum.